Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutin lagi masih dengan hal-hal yang sederhana, tapi penerapannya baik, artinya mudah ya, yaitu tentang gerak parabola 3 yang kita combine dengan kinematika ya. Oke, kinematikanya masih GLB karena untuk GLBB itu juga sama ya, tinggal ditambahin rumus GLBB ya, di mana percepatan itu sama dengan kecepatan, kalau ke kanan itu adalah positif atau kebalikan itu adalah negatif ya. Baik, nah di sini soalnya saya bacakan dulu ya. Di sini ada, kita ingin menguji kecepatan peluru ya. Kadang-kadang kita gimana ya kita kecepatan peluru bisa ketahuin ya, banyak ya, bisa dengan uji balistik atau uji simulasi ya. Di sini ada kapal yang kita simulasi ya, seperti kapal sebenarnya, tapi tentu aja bukan karena ini mau kita ledakan di sini. Nah, di sini kita diketahuin bahwa jaraknya itu adalah X. Nah, kemudian peluru itu mau kita dicari berapa kecepatan pelurunya. Nah, kemudian pada saat kita tembakan pada suatu waktu ya, pada jarak tertentu ya, kapal itu akan kena ya. Nah, di sini yang ditanyakan, kalau kecepatan kapal itu diketahuin ya, kita tidak perlu mengetahui berapa jarak kecepatannya kapal. Bagaimana cara menghitung kecepatan peluru ya, apakah betul dari aplikasinya bahwa kecepatan peluru itu sama dengan sekian dan lain-lain. Untuk A itu tentukan kecepatan peluru meriam atau mortir ya bila udara cerah. Jadi ini udara cerah, tidak ada apa-apa ya. Ini kita pakai variabel, jadi nggak kita pakai nominal angka. Untuk B, tentukan kecepatan peluru meriam bila udara berkabut. Ya, udara berkabut itu berarti ada gaya gesek. Kalau tempo hari ada gaya angin ya, vektor, ini ada gaya gesek. Gaya gesek udara itu F, itu saya kasih 9 ya. Saya usahakan dengan angka yang bagus ya, 9 Newton ya. Dan arus itu tenang, jadi tidak pengaruh ya, tidak ada pengaruh ya. Nah, di sini diketahui bahwa X-nya itu jaraknya 100 agar 90. Kemudian V kapal 100, diketahui massa peluru 9 kg. Kemudian ketinggian yang ada di sini itu adalah 50 meter dan ketinggian kapal itu adalah 5 meter dan G itu adalah 10. Baik, seperti cara-cara yang sebelumnya ya. Ini kita akan kerjakan di sini. Nah, kita akan kerjakan di sini. Ini kelihatan ya. Kita akan kerjakan di sini. Di situ dengan cara yang sama seperti kemarin, yaitu untuk mengetahui berapa kecepatan peluru itu kena ya, kecepatan peluru itu kena itu yaitu pada koordinat yang sama, yaitu kecepatan peluru itu sama dengan kecepatan apa kapal ya. Dimana di sini langsung kita masukin karena dia mulainya itu dari 0 ya. Dia mulainya dari 0, ini saya taruh di sini saja ya, karena dia mulainya itu dari 0 di sini ya, maka ya otomatis ini 0 ya. Sini 0, nggak usah saya tulis ya, langsung ya, X peluru itu sama dengan P peluru dikali T peluru. Nah, kita mulainya dari X ya, berarti kita kasih X ya. Kemudian ingat dia arahnya dia berlawanan, dia berarti V kapal dikali T kapal. Karena dia serentak di sini, maka ini adalah P dikali T sama dengan X min V kapal dikali T kapal. Ya, supaya bagus, ini jaraknya X ya, yang diketahui X itu sama dengan V dikali T ditambah VK dikali T ya. Nah, K itu kapal, ini P itu peluru sekali lagi. Nah, maka ini diketahuin ya. Misalnya diketahuin karena yang di B ini diketahuin ya, yang kita fokusnya di sini, tapi kita untuk supaya mudah kita kerjakan yang variabel dulu. Maka di sini yang kita cari adalah T ya. Nah, untuk cari T gimana ya? Kalau misalnya untuk cari T ya sama seperti yang lalu-lalu, bahwa kita menggunakan persamaan yang untuk gerak parabola ya, yaitu YF sama dengan Y0 untuk mencari T ya di sini, plus ya V0 karena dia arahnya Y ya, kemarin udah ya, sin alpha atau sin theta dikali T min setengah G T kuadrat ya. Nah, di sini bagusnya untuk rumus yang ada di sini itu bisa mencakup semua, banyak cara ya. Nah, untuk yang ada di sini karena dia lurus maka dia adalah 0. Karena sin 0 adalah 0 ya, maka ini adalah 0. Tapi kalau misalnya dia ke atas ya, itu kita bisa hitung ya. Kalau ke bawah kita tetap juga menggunakan ini, tapi minus kan. Kalau ke bawah dia minus karena sinus itu dihitung kuadran itu dari arah kebalikan jarum jam ya. Nah, berarti YF yang ada di sini, YF itu Y final itu adalah H0, saya masukin di sini H0
Y0 itu adalah mula-mula itu adalah H. Kemudian di sini 0 ya, langsung aja di sini ini 0, ini langsung saya kasih min setengah GT kuadrat ya. Ini saya buat delta H, ini jadi minus H min H0. Jadi ini saya buat delta H biar mudah. Maka di sini delta H itu sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti T yang mau kita masukin di sini ya, yang hitam yang ada di sini itu adalah seperti rumus SMA biasa, yaitu adalah T itu sama dengan akar 2 delta H, yaitu H min H0 ya, per G ya. Oke. Nah, ini T-nya udah masuk, maka kita masukin ke persamaan 1. Oke ya. Kalau kita masukin persamaan 1, maka ini karena dia T-nya itu sama, bisa kita masuk, saya keluarin, maka T dari sini itu sama dengan 2 akar, 2-nya di dalam ya, 2H per G ya, V per AU ditambah V peluru maksudnya, PK ditambah X. Nah, X ini ketahuin ya, yang kita cari adalah V peluru ya, maka dengan mudah kita akan mendapatkannya ya. Nanti akan kita kerjakan di yang diketahui. Oke. Baik. Nah, dari sini kita sudah dapat ya. Sekarang kita mulai dari yang soal yang B ya. Soal yang B itu dengan angka. Nah, untuk soal yang B itu dia ada kabut kan ya. Nah, untuk ada kabut itu bagaimana? Sama ya. Hanya saja di sini konsepnya ya. Karena di sini ada campur tangan gaya, yaitu gaya gesek kabut, maka ini kita ganti. Kita ganti apa? A. A itu sudah include ya. Berarti di sini akar 2 ya, delta H ya, yang tinggi dikurangin yang rendah ya, dibagi A itu sama dengan VP ditambah PK sama dengan X. Nah, karena ini diketahuin, maka ya tinggal kita masukin angka-angkanya ya. Yang dicari adalah V, kita ingin tahu V peluru kan ya. Nah, maka tinggal kita masukin ya, akar 2 di sini adalah hanya diketahuin bahwa H yang ada di sini itu adalah 50, sedangkan tinggi kapal adalah 5, maka dia adalah 45 dikali ini 90 per A. Ingat ya, kita nggak boleh menggunakan G lagi ya, ada campur tangan, ada campur gaya lagi ya, karena ada gaya gesek ya. Ini V perahu itu kita tidak diketahuin ya, yang kita cari V kapal itu kebetulan di sini untuk soal yang B itu diketahui, yaitu V kapal berapa itu 100 ya. 100, kemudian jaraknya saya sesuaikan dengan angka yang bagus itu supaya nanti angkanya bagus, maksud saya 100 per akar 90. 100 akar 90. Nah, di sini otomatis untuk mencari VP kita harus tahu A ya. A itu bagaimana? Nah, perhatikan baik-baik. Ini gaya dari atas ke bawah ya. Ini gaya dari atas ke bawah. Kalau gaya dari atas ke bawah ya, ini sekarang untuk mencari A di sini ya. Untuk mencari A di sini, maka VP-nya itu selalu ke atas. Jadi VP itu F maksud saya itu adalah gaya gesek. Gaya gesek selalu bertentangan dengan gerak. Geraknya itu adalah untuk vertikal yang ada di sini itu ke bawah. Jadi kita ambil komponen vertikalnya itu adalah geraknya yang ada ya. Gerak yang ada di sini. Nah, kemudian untuk gerak peluru untuk W itu selalu ke bawah ya. W itu selalu apa? Ke bawah ya. Jadi W ini bertentangan dengan F ya. Nah, kita lihat sini sama, di sini bertentangan ya. Berarti kalau kita ambil hukum Newton 2 bahwa sigma F itu sama dengan M dikali A untuk mencari G yang tadi, sigma F yang tadi kita ingat bahwa W itu sesuai dengan arah gerak yaitu positif, gesek itu adalah bertentangan itu ke negatif. Kemudian di sini langsung ini M, ini A. Nah, jadi A itu kita dapat dari sini dan kita langsung masukin yang ada di sini ya. Supaya gampangnya karena diketahui angkanya, maka kita masukin di sini A, W itu yang ada di sini. W itu adalah karena M-nya diketahui, M-nya 9, ambil gravitasi itu 10 ya, berarti dia 90. Di sini F-nya diketahui adalah 9 ya. Kemudian M-nya itu tentu aja adalah 9. 81 dibagi 9 adalah 9 meter per sekon apa? Kuadrat. Nah, hanya kita udah ketahuan ya. Berarti tinggal kita masukin di sini ya. Tinggal kita masukin di sini ya, mudah sekali. Nah, berarti ya ini saya ambil ke sini ya, nggak usah saya tulis persamaannya. Nah, berarti di sini akar
90/9 itu sama dengan PP yang mau kita cari ya, ditambah 100 sama dengan 100/90. Berarti di sini langsung aja di sini lebih bagus ini 3 ya, langsung di sini 90/3 maksud saya. Di sini PP ditambah 100 sama dengan 100/90 ya. Berarti PP ditambah 100, ini kita balik ya, 100/90 untuk X nya jaraknya hampir 1 kilo, dikali 3/3/3/90 ya kan. Tinggal kita balik ya, ini kita coret, ini coret ya. Jadi angkanya memang disesuaikan yang mudah. PP ditambah 100, P peluru yang mau kita cari itu sama dengan 300, berarti P peluru itu sama dengan 300 dikurangin 100, jadi sama dengan 200 meter per sekon. Nah, di sini kita tahu bahwa ini 200 meter per sekon. Baik ya, kira-kira begitu ya. Semoga bermanfaat ya. Ini di teori dipakai ya, terus kemudian bisa bisa diaplikasikan di sehari-hari ya. Oke, baik, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.